Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa ba'du. Teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita akan bahas mengenai siapa mendesain media bimbingan penyuluhan dan konseling. Sebentar. Oke, ini terima kasih yang masih on kameranya, banyak, alhamdulillah. Saya mau bertanya dulu, apa yang terpikir oleh Anda ketika mendengar kata desain? Bisa desain atau desain, ya. Kita karena materi kita kali ini tentang mendesain media. Tentunya tentang keprofesian, mendesain media bimbingan penyuluhan dan konseling Islam. Nah, ini berkaitan dengan keprofesian Anda. Nah, yang terbayang oleh Anda kira-kira dengan kata desain ini apa? Siapa yang mau menyampaikan pemikiran? Di Amerika. Menarik, Pak. Di jawabannya itu, Silakan siapa? prosedur Daya tarik. itu Sri Mutiara, silakan. Baik Pak, kalau dari saya, yang saya pikirkan tentang desain media bimbingan penyuluhan dan konseling ini kaitannya dengan personal branding dari platform yang kita miliki sebagai media untuk proses konselingnya itu sendiri. Begitu Pak. Oke, dari Sri Mutiara Ningrum kaitan dengan personal branding. Bagus. Oke, yang lainnya siapa lagi? Rahmat Kurniawan, Pak. Silakan Rahmat Kurniawan. Ini lagi di jalan, Mat? Di mana, Mat? Di Pesantren Al Hidayah, Pak. Oh. Sindang Reret. Sindang Reret. Oke. Ya. Silakan Pak Rahmat. Kalau menurut saya, Pak, mendesain itu merancang atau membuat suatu pola strategi untuk melaksanakan proses konseling. Oke, terima kasih. Bagus sekali nih. Berikutnya siapa? Silakan Silvi Amalia Sarah. Jadi menurut saya itu bagaimana sih membuat proses untuk membuat dan menciptakan objek yang baru dalam proses itu. Halo Silvi, suaranya menghilang. Halo Pak. Nah, sekarang ada. Silakan. Mendesain merupakan suatu proses untuk membuat dan menciptakan objek baru yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling. Oke, bagus sekali tentang membuat dan mencipta objek baru. Oke, ada lagi? Silakan yang lainnya. Silakan. Putri Diaul, silakan. Putri. Sama sih Pak, seperti apa yang telah disampaikan teman-teman, pikiran Pak. Coba samanya apa, bedanya apa? Pasti kata-katanya berbeda, Put. Nggak akan sama. Silakan, Put. Benar Pak. Iya, pada intinya desain media data itu ya untuk menyampaikan sesuatu bimbingan konseling melalui suatu karya gitu Pak. Oke, terima kasih. Satu lagi lah, Rijaluddin Robbani. Silakan. Saya
karena satu pondok dengan Rahmat, saya setuju dengan Rahmat. Pak, desain bimbingan konseling itu kata? untuk jadi mendesain bimbingan konseling itu untuk merancang pembuatan pola di dalam kegiatan bimbingan konseling, Pak. Oke, terima kasih Rijal. Ini jangan-jangan bersebelahan wifi-nya juga. Iya, Pak. Saya bersebelahan sama Rahmat, Pak. Oh, tetap Satu kobong. Satu kobong, harus tetap physical distancing, prokesnya tetap dipakai. Meskipun sudah divaksin. Saya dengan Pak Ajar barusan baru selesai divaksin. Oke, kita lihat bahwa berkaitan dengan mendesain media, apa yang disampaikan oleh teman-teman itu sudah tepat sekali, ya. Berarti betul kata Pak Ajwar, kelas ini kelas yang hebat, kelas yang selalu on cam, antusias, dan memiliki pemikiran yang luar biasa, terbukti, ya. Pak Ajwar luar biasa nih penilaiannya, pas sekali Pak Ajwar. Oke, kita mulai. Alhamdulillah. Bahwa berbicara desain atau rencana media. Ketika Anda desain, ada arsitek rumah, mendesain rumah, berarti kan merencanakan membangun rumah. Nah, termasuk ini juga desain media, berarti merencanakan media, merancang. Ya, kalau tadi teman Anda menyatakan sesuatu yang baru, bagaimana, seperti apa yang harus dibangun, nanti efeknya seperti apa, manfaatnya seperti apa, tujuan seperti apa. Makanya untuk awal-awal perancangan media, ada yang dibutuhkan pertama kalinya adalah analisis terhadap berbagai aspek. Sehingga media yang dibuat itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi analisisnya apa? Berdasarkan kebutuhan. Media ini mau dibuat buat apa? Buat penyuluhan kah? Buat bimbingan kah? Buat konseling kah? Atau ini bagian dari buat informasi, penajaman informasi, penguatan informasi, atau hanya informasi sebatas lalu. Makanya kita akan dilihat dulu berbagai macam aspek tentang kebutuhan perancangan media ini. Kedua, perancangan media yang dipersiapkan dengan baik akan menghasilkan komunikasi yang efektif, sehingga pesan yang disampaikan akan mendapat perhatian lebih besar dari target audiens, konselor. Dengan konseli akan berbicara menggunakan medianya yang bagus, yang pas, akan nyambung. Antara da'i dengan matnu juga akan nyambung, ya. Antara pembimbing dengan yang dibimbing juga akan nyambung. Karena perencanaannya matang. Kalau Anda misalkan menjadi pembimbing haji umroh, kemudian menyampaikan media tentang pembelajaran manasik haji dengan gambar yang jelas, dengan gambar Masjidil Haram yang terbaru misalkan, ya, yang bisa diambil dari internet, kemudian video yang bagus, ini kan akan efektif. Kenapa? Apa yang disampaikan pada saat ini oleh kita merupakan gambaran yang nyata ketika nanti jamaah haji akan datang ke Masjidil Haram, akan seperti itu. Atau misalkan sebagai guru BK, apa yang disampaikan oleh guru BK ini, penguatan suatu materi misalkan tentang karir atau tentang penyuluhan narkoba misalkan, ini jelas dan relevan dengan bukti-bukti dan kenyataan yang dibutuhkan oleh misalkan seorang mahasiswa, seorang siswa, seorang murid yang ada di tingkat menengah atas misalkan. Nah, ini kan akan nyambung. Ketika apa informasi yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan mereka, kemudian dengan media yang tepat, ini akan ada link and match, akan ada ketersambungan. Berikutnya, bahwa tujuan perencanaan media adalah untuk menentukan sasaran media, karena tidak ada satu media khusus yang dapat memenuhi semua sasaran dalam perencanaannya. Jadi maksudnya begini, tidak ada media yang dianggap efektif, yang dianggap tepat di suatu wilayah, kemudian digunakan lagi pada wilayah lain, sama hasilnya. Jadi ini berkaitan dengan latar belakang, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan usia, dan yang lain-lainnya. Berbagai macam itu yang dipertimbangkan. Makanya harus kembali lagi ke poin awal, analisis aspek berbagai macam ragam kebutuhan. Gitu. Oleh karena itu, kita balik dulu ke awal, bahwa berbicara dengan planning media atau perencanaan media, dan kan pernah menyatakan media planning proses dan segala macamnya, bahwa media merupakan sebuah proses
untuk menentukan biaya paling efektif, melakukan bauran dari media untuk tujuan media itu sendiri. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kalau Duncan lebih mengedepankan bahwa optimalisasi atau efektivitasnya dilihat dari segi biaya. Berapa besar sih biaya yang dikeluarkan, yang dibutuhkan untuk sebuah merancang media ini? Mungkin bisa, iya, itu kan seperti itu. Kita membuat poster, kalau biayanya sangat murah, kemudian disusun dengan rangkaian kata yang bagus, gambar yang mendukung, ya, berarti ini disebut dengan sangat efektif dan sangat efisien. Jangan sampai kita membuat sebuah poster biayanya sangat mahal, tapi nanti tidak bisa digunakan. Nah itu, makanya alternatif pilihan media ini dengan biaya menjadi sangat harus dipertimbangkan. Gitu. Makanya nanti kita bisa membuat media dengan media yang sangat murah, misalkan ya, dalam kesederhanaan, tapi pesannya bisa melekat. Oleh karena itu, Jos Michelberg ini menyampaikan bahwa perencanaan dan strategi media memusatkan pada 4 hal agar pesan itu tercapai. Yang pertama itu penentuan target konsumen atau analisa pasar. Jadi mad'unya siapa, konselingnya siapa. Ini penting. Jangan sampai kita memberikan pesan A, tapi tidak sesuai dengan analisis tadi kebutuhan mad'u. Makanya harus dicek. Gitu. Yang kedua, tujuan dari media ini dibuat buat apa. Makanya tadi di awal saya sampaikan, apakah untuk penajaman informasi atau hanya untuk informasi, transfer informasi atau seperti apa. Atau misalkan ini penguatan yang disampaikan oleh seorang guru BK, oleh seorang pembimbing, atau seorang penyuluh. Apa misalnya seperti itu. Makanya yang ketiga, lanjut ke perencanaan dan pelaksanaan strategi media. Bagaimana rancang bangun dari media itu sendiri, bahan alatnya seperti apa, nanti siapa yang membuatnya, itu juga harus sudah dibuatkan. Dan ada lagi sebagai program dari continuous improvement, bahwa evaluasi dan tindak lanjut itu mesti adanya, mesti disiapkan. Apa? Kenapa ini dilakukan? Karena ini merupakan bagian hal yang mesti dilakukan untuk peningkatan dari kualitas sebuah media yang dirancang. Boleh saja misalkan evaluasinya dari mereka sejawat, misalkan dari teman sendiri gitu kan ya, atau misalkan dari murid kita gitu kan, siswa kita juga boleh. Oleh karena itu dalam perancangan media hendaknya memperhatikan ada 5 poin. Yang pertama, halayak mana yang ingin kita jangkau. Jadi siapa yang akan menjadi objeknya? Apakah anak sekolah menengah pertama, misalkan atas, mahasiswa, masyarakat umum, atau misalnya anak MI, madrasah ibtidaiyah. Ini akan berbeda berkaitan dengan analisis tadi kebutuhan. Jadi kalau misalnya sudah ditentukan mad'unya dari kalangan mana, ini akan memudahkan. Kalau kita misalnya menentukan mad'unya itu anak SD, berarti dalam psikologi perkembangannya kita bisa melihat apa dan seperti apa bagaimana anak SD. Kalau nanti ada konfigurasi warna apa ya cocok dengan anak SD? Kalau nanti ada konfigurasi tulisan dalam sebuah poster, tulisan seperti apa? Bahasa seperti apa? Nah, makanya paling penting penentuan dulu dari mad'unya, siapa, konselingnya siapa. Kemudian kapan dan di mana kita ingin menjangkau mereka. Kapan dan di mana ini menunjukkan durasi waktunya, termasuk berapa lama kita akan menyampaikan itu. Kalau poster, misalkan ada kapan, tanggal berapa, nanti kita tentukan di mana, misalkan menggunakan media apa, apakah misalkan daring, digital, medsos, atau misalkan offline dengan cetak dan segala macam. Nah ini bagian dari keterjangkauan dipikirkan juga oleh kita. Kalau misalnya anak SD, kita ada poster penyuluhan misalkan narkoba, misalkan ya, atau misalnya yang anak SMP lah, penyuluhan yang narkoba, bahaya narkoba, atau stop narkoba, misalkan. Kita akan tahu kapan dan segala macam. Penyebaran distribusinya kita juga tahu, misalkan karena mereka melek teknologi, sudah bagian dari digital native, misalkan bisa menggunakan media sosial dan segala macam. Kemudian juga kita akan tahu diprediksi berapa orang sih yang akan kita jangkau, mad'unya berapa. Ini berkaitan apalagi kalau kita membuat materi offline menggunakan PowerPoint, ini harus jadi bahan pertimbangan. Besar huruf itu menentukan, karena duduk yang paling depan misalkan dengan huruf 20 terlihat, tapi kalau duduk yang paling belakang belum terlihat jelas. Sedangkan audien kita kan bukan hanya orang yang di depan, tapi semua orang.
Makanya mungkin perlu hurufnya disesuaikan. Minimal dengan posisi huruf, pitnya itu 30 misalnya. Dan pointer-pointernya menjadi lebih disempit, lebih dipertegas. Kemudian seberapa sering kita perlu menjangkau mereka? Kalau ada program dalam kegiatan pembinaan atau kegiatan bimbingan, konseling, segala macamnya, itu ada program terjadwal, program rutin, berarti ini kita akan ada program yang berkelanjutan. Sudah dijadwal secara terurut. Agar nanti juga ada bagian dari pengembangan media yang bisa kita gunakan. Kalau cuma satu kali, berarti kita akan menyiapkan, menjangkau bagaimana program ini terjangkau ke satu kali. 2 kali, 3 kali, segala macamnya juga kita siapkan. Berikutnya, berapa biaya yang dibutuhkan untuk menjangkau mereka? Nah, tentunya ada biaya. Biaya ini bisa biaya yang terlihat, atau biasa biaya yang tidak terlihat. Maksud saya, biaya yang terlihat kalau misalkan beli kuota, itu kan biaya yang tidak terlihat. Yang terlihat. Yang tidak terlihat kan biaya waktu, yang dibutuhkan durasinya itu seperti apa. Nah, ini juga harus dipikirkan. Karena yang paling penting, kembali lagi ke pendapat Duncan, bahwa biaya yang paling murah, yang paling efektif, itu yang mesti kita pilih. Karena kalau dengan berbiaya mahal, tapi nanti pesannya tidak disampaikan, ini juga berbahaya. Gitu ya, tidak efektif maksudnya. Berikutnya, kita lihat dari strategi media. Ini bagian dari konklusi, kesimpulan dari yang di awal sampaikan. Pertama, lagi-lagi bahwa pilih audien atau konseli atau madunya yang menjadi sasaran harus terpetakan oleh kita. Makanya kita harus ada peta dakwahnya. Misalkan. Lihat dari rentang usianya, lihat dari rentang pengalamannya, lihat dari rentang misalkan latar belakang sosialnya, ekonomi, politik, budaya, dan segala macamnya. Karena ini akan menjadi bagian dari memudahkan kita memilih bahasa yang pas, memilih karakter warna yang pas, memilih huruf yang pas, nanti melihat misalkan data desain grafisnya yang pas. Kalau audiennya sudah terpetakan, terpilih lagi. Kedua, buat lebih spesifik, butir-butir tujuan dari membuat media itu buat apa. Apakah tadi hanya untuk sebagai transfer informasi, penajaman informasi, atau bagian dari informasi baru buat mereka. Nah, makanya nanti ada semacam penajaman informasi awal. Madu ini sudah tahu belum terhadap materi tertentu ini? Yang berikutnya adalah memilih kategori media dan sarana. Kategori media, media apa yang akan digunakan, sarana apa yang mendukung. Misalkan, mau media poster, mau media film, mau media dalam bentuk tertulis. Nanti sarana pendukungnya apa? Kalau misalkan film, mau ada film singkat, berarti bisa gunakan HP, HP-nya nanti yang seperti apa, yang kira-kira gambarnya bisa bagus. Kemudian nanti menggunakan aplikasi apa sebagai bahan untuk editing dari kamera ini. Misalkan yang gambarnya bisa jadi lebih jernih, lebih bagus. Gitu. Kalau misalkan menggunakan poster, mungkin bisa menggunakan Canva salah satunya untuk bagian dari yang bisa kita gunakan. Nah, yang keempat, strategi media itu dengan membeli media. Bisa membeli ini menyuruh orang lain untuk membuatkan, atau kita membeli juga bahan itu sendiri sebagai bagian yang kita butuhkan di toko buku segala macam. Kalau misalnya jadi guru BK, misalnya ada gambar untuk media pembimbingan atau penyuluhan narkoba atau KB segala macam, kan gambar-gambarnya sudah ada. Jika kita tinggal beli saja bagian dari pengamatan atau penajaman dari kita. Atau juga kita menyuruh orang lain untuk membuatkan itu semua juga bisa. Atau ada lagi bahwa kita membuat media yang sudah kita buat, kemudian kita promosikan pada tempat tertentu, pada koran, pada media-media yang lainnya, dan kita membayar iklannya. Berarti itu juga bagian dari belanja media, membeli media. Kemudian menentukan audiensi sasaran. Audien orangnya, audiensi itu nanti ada feedback, ada timbal balik informasi. Dari mana orang yang kita berikan informasi, kemudian juga ada feedback informasi. Ini juga penting, bahwa kita ingin mengetahui apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami jelas oleh para audien kita. Kemudian ada langkah-langkah dalam perancangan media ini. Yang pertama, misalkan, lagi-lagi identifikasi kebutuhan dan karakteristik konseling. Ini menjadi penting. Yang kedua, rumusan yang jelas tentang tujuan BK itu sendiri. Jelas saya pikir ini. Ketiga juga perumusan butir-butir materi yang terperinci. Materi butir-butirnya kita buat secara terperinci,
agar lebih mudah, lebih jelas. Kemudian juga kita buat mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Sebelum butir-butir itu ada, sebelum rumusan itu lengkap, bisa juga kita buatkan bagaimana mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Apa sih dari poster yang kita buat ini? Apakah mereka akan mengerti atau tidak? Pertanyaan-pertanyaan itulah untuk mengukur kemengertian mereka seperti apa. Misalkan, apakah Anda paham dari tulisan ini? Apa yang Anda pahami dari tulisan ini? Dari gambar ini? Dari penajaman warna yang dibuat? Ini bisa kita buatkan sebagai pengukur keberhasilannya. Nah, berikutnya juga kita menyusun GBPM, Garis Besar Pengembangan Media. Nah, Garis Besar Pengembangan Media ini bisa disebutkan bagaimana kita bisa merumuskan peningkatan dari media yang sudah kita gunakan. Misalkan sekarang, apa sih media yang kita gunakan? Oh, tulisan. Tulisannya seperti ini bisa dibaca tidak? Pelaksanaannya seperti apa? Tujuannya seperti apa? Nanti tujuan khususnya seperti apa? Pokok materinya seperti apa? Nanti sumbernya seperti apa? Nah, ini juga bagian dari bisa kita lakukan. Atau misalkan pertama kita menggunakan instrumen. Berikutnya, pertemuan berikutnya kita menggunakan gambar. Berikutnya misalkan menggunakan ada grafis. Ya, berikutnya nanti ada video misalkan. Itu bisa seperti itu. Agar nanti ragam medianya bisa banyak. Bahwa kita dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat tidak hanya menggunakan satu media. PowerPoint aja terus. Tapi PowerPoint-nya kan bisa terus berkembang. Ada PowerPoint misalkan cukup dengan kata-kata, nanti PowerPoint ditambah dengan gambar, PowerPoint ditambah dengan musik, PowerPoint ditambah dengan video atau film singkat, atau bahkan suatu saat nanti bisa dengan gambar atau video yang agak panjang, kemudian nanti bisa mengadakan dialog. Nah, ini untuk memutus kejenuhan yang ada di masyarakat atau misalnya di mana. Berikutnya yang keenam, menuliskan naskah media. Nah, naskah media seperti materi ini kan tertulis dalam bentuk kata-kata yang bisa nanti kita sampaikan. Jadi ada penguatan, bukan hanya penguatan dalam bentuk gambar, tapi juga dalam bentuk naskah, dalam bentuk kata-kata. Berikutnya, merumuskan instrumen untuk uji coba. Ini bagian dari continuous improvement. Instrumen yang mengembangkan alat pengukur keberhasilan ini, sudah ada alat ukurnya, kemudian kita buat instrumennya, apakah bisa dalam bentuk online, bentuk offline, di fotokopi, misalkan. Ini bagian dari feedback, dari media yang sudah kita bangun, apa sih masukan pengembangan ke depan. Makanya nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya akan ada revisi dari materi atau media yang sudah kita sampaikan kepada masyarakat. Berikutnya, jenis naskah media. Naskah media itu yang pertama ada naskah media audio. Jelas ini berkaitan dengan suara, rekaman suara. Kalau rekaman suara berarti ini kita harus bermain di diksi. Seperti seorang penyiar radio, kan ada di diksi, di intonasi. Bagaimana dia menyampaikan berita, menyampaikan pesan, segala macamnya. Hanya audio yang direkam. Dengan mendengar audio itu, orang akan berpikiran, berfantasi dari apa yang dia dengar. Sesuai dengan latar belakang pengalamannya. Contoh, misalkan, kalau di sini terjadi kemacetan, orang sudah tahu bagaimana suasana kemacetan. Dalam pikirannya sudah tergambar. Nah, atau di sini misalkan bagaimana kita menjelaskan stop narkoba. Jelaskan di situ, orang sudah akan berpikir. Kemudian orang akan memfantasikan dalam pikirannya bagaimana orang atau polisi atau lembaga pemerintah segala macamnya dalam penanganan narkoba. Misalkan begitu. Yang kedua, naskah media video. Naskah media video ini lebih jelas lagi. Lebih jelasnya misalkan ada video yang lebih secara komprehensif menggambarkan berbagai macam kejadian, berbagai macam latar belakang yang ada. Tergambar jelas, sehingga indera mando itu akan optimal. Nah, berikutnya naskah media grafis. Grafis jelas tentang gambar-gambar. Nah, ini berkaitan dengan nanti warna, berkaitan dengan desain, komposisi warna, desain, ya, ketajaman warna, termasuk juga bagaimana ketajaman antara kombinasi warna yang gelap dengan warna yang terang atau warna apapun. Ini akan menjadi dikombinasikan oleh dengan kita menggunakan naskah media grafis. Pesan audio, ya sekarang yang dekat dengan kita, misalkan dalam WA ada VN, voice note. Pesan video juga bisa disampaikan. Pesan grafis tulisan juga ada, karena
masing-masing dari grafik itu adalah naskah. Ya, oke. Mungkin dari saya seperti itu dulu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Ajwar. Silakan Pak Ajwar. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Izin share screen ya Pak. Oke, saya stop di sini. Sudah muncul Pak? Sudah. Elemen visual dalam karya grafis. Ya. Baik teman-teman, saya sambung materi pada pertemuan hari ini. Saya coba presentasikan, di mana bagian pertama yang saya jelaskan adalah elemen visual dalam karya grafis. Nah, di sini ketika kita membuat sebuah karya grafis, tentunya ada beberapa elemen yang kita gunakan atau beberapa elemen yang dimanfaatkan ketika kita membuat sebuah karya grafis. Yang pertama adalah titik. Yang mana titik ini adalah unsur visual yang relatif kecil, sering ditampilkan dengan variasi jumlah susunan dan kepadatan tertentu. Nah, di mana di sini titik-titik itu ketika kita sambungkan atau kita rapatkan, otomatis itu akan membuat sebuah garis. Dikenal kode dengan coretan dan menjadi limit suatu bidang atau warna. Jadi di sini garis itu merupakan bisa dibilang adalah gabungan titik-titik yang memang sangat rapat, jadi bisa nyambung antara satu titik dengan satu titik yang lain seperti itu. Nah, ketika garis itu dibentuk, lalu kita buat pola, maka akan menghasilkan sebuah bidang. Gitu. Misalkan ada apakah itu bidang-bidang geometris atau non geometris, misalkan lingkaran, segitiga, persegi dan lain-lain. Itu adalah gabungan dari unsur titik dengan garis seperti itu. Lalu berikutnya adalah ruang. Nah, di sini unsur yang dapat dihadirkan dengan adanya bidang adalah pembagian bidang atau jarak antar objek berunsur titik, garis, bidang, dan warna. Nah, kita bisa bayangkan, misal ini kan ada bentuk bola ya. Bukan, kalau misalkan kita tanpa warna, kita akan hanya bisa melihat ini tuh sebuah lingkaran biasa saja, tapi dengan adanya warna kita bisa memanfaatkan gradasi warna tersebut sehingga menimbulkan kesan bahwa ini tuh bentuknya 3 dimensi, walaupun secara realnya kita tidak bisa megang ini kan, tidak bisa memegang bentuk ini secara bentuk bola pada real kenyataannya, tapi kita bisa mengimajinasikan bahwa ini tuh ada ruang di dalamnya gitu, dengan adanya gradasi warna. Makanya di sini ada gabungan antara unsur titik, garis, bidang, dan warna, seperti itu. Baik, berikutnya warna. Warna sebagai visual yang berkaitan dengan bahan yang mendukung keberadaannya ditentukan oleh jenis pigmennya. Kesan yang diterima oleh mata lebih ditentukan oleh cahaya. Permasalahan mendasar dari warna meliputi hue, spektrum warna, saturation, dan lightness. Nah, berikutnya saya akan coba tunjukkan beberapa warna yang biasanya gini ya, ketika teman-teman membuat sebuah poster atau membuat sebuah pengumuman berupa larangan, mungkin teman-teman akan lebih menggunakan unsur warna merah. Dimana kan kita tahu merah, misalkan lampu merah udah tahu, berarti larangan untuk lewat dulu, berarti harus berhenti dulu seperti itu. Tapi warna pun bisa mengibaratkan, misalkan merah identik dengan partai tertentu atau bagaimana, misal seperti itu. Dimana warna-warna itu bisa memberikan makna tertentu terhadap sebuah pesan yang akan kita sampaikan. Sebagai contoh di sini misalkan warna merah. Nah, warna merah ini sering dihubungkan dengan energi, perang, bahaya, kekuatan, tekad yang kuat, hasrat, dan cinta. Merah adalah warna yang mempunyai unsur emosional yang kuat. Warna ini dapat mempertinggi metabolisme tubuh manusia, meningkatkan pernapasan, dan biasanya digunakan pada tanda-tanda larangan. Ini contohnya di sini. Walaupun di sini tidak ada tulisan dilarang, tapi kita sudah tahu dengan adanya simbol ini dengan warna merah, otomatis kita bisa menyimpulkan bahwa itu sebuah larangan untuk tidak buang sampah sembarangan gitu. Larangan untuk tidak buang sampah, untuk buang sampah sembarangan itu nggak boleh. Gitu. Itu unsur merah. Berikutnya ada merah muda. Nah, di sini warna merah muda melambangkan kegirangan, seksualitas, hasrat, sensitivitas, dan cinta. Nah, biasanya ini kan kita bisa lihat di sini kita tanpa misalkan tidak ada tulisan woman-nya ya, secara tidak langsung dengan unsur pink ini kan kita tahu bahwa ini tuh
ada berbau feminim lah seperti itu. Dari segi warnanya juga kita bisa mengetahui. Berikutnya ada warna kuning. Nah, di sini adalah warna dari matahari terbit. Sering dihubungkan dengan keceriaan, kebahagiaan, orang pandai, dan energi. Kuning menghasilkan efek hangat, memberikan kegembiraan, merangsang aktivitas mental, dan membangkitkan energi. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau dari poster ini kan kayak semacam hari buruh lah ya, kalau misalkan hari pekerja gitu. Nah, di sini kita bisa lihat pesan yang disampaikan adalah semangat bekerja. Makanya tadi kan ada kesan memberikan energi. Nah, kita bisa lihat dulu juga di kita kan ada logo PLN dengan simbol apa kilatnya itu kan nggak warna pink, tapi kan dia warna kuning. Berarti kan menunjukkan bahwa energi gitu, punya energi seperti itu. Next, ini warna biru. Biru adalah warna langit dan lautan. Warna ini sering dihubungkan dengan kedalaman dan stabilitas. Biru melambangkan kepercayaan, kesetiaan, kebijaksanaan, kepercayaan diri, kecerdasan, kepercayaan, kebenaran, dan surga. Nah, di sini biasanya ya warna-warna biru itu kesannya kalem, tapi juga di situ ada unsur mungkin sering kita lihat di gambar-gambar teknologi itu lebih ke biru ya, dia yang future gitu ya, yang masa depan biasanya agak-agak biru lah warnanya seperti itu. Berikutnya adalah warna hitam, melambangkan kekuatan, elegan, formalitas atau acara resmi, kejahatan dan misteri. Hitam adalah warna misterius yang dihubungkan dengan ketakutan dan ketidaktahuan. Nah, di sini kita bisa lihat ada tulisan walaupun hanya lambang tangan ya dengan warna putih ini kombinasi yang memang paling pas sebenarnya hitam dengan putih itu tanpa ada tulisan stop atau misalkan jangan dekati narkoba, kita udah tahu dengan simbol tangan ini bahwa narkoba itu jangan didekati. Dengan kata lain, bisa saja si unsur hitam ini tuh melambangkan misteri ataupun ketakutan terhadap narkoba seperti itu. Jadi tidak ada gambaran jelasnya, jadi mendingan dijauhin saja misalkan seperti itu dengan adanya warna hitam seperti itu. Jadi ada tafsiran bahwa hitam itu menunjukkan misterius, ketakutan, dan ketidaktahuan. Gitu. Walaupun ada sisi-sisi elegan, formalitas, acara resmi. Gitu. Berikutnya adalah tekstur. Adalah nilai raba dari suatu permukaan. Secara fisik terdiri dari tekstur halus dan kasar, dengan kesan pantul, mengkilat, dan kusam. Ini contoh-contohnya bisa teman-teman lihat. Nah, di sini kan ada ilustrasi triplex sebagai tekstur halus, kertas sebagai tekstur kasar, ilustrasi air dengan tekstur nyata, dan ilustrasi marmer tekstur semu. Walaupun kita tidak bisa meraba ini, misalkan ini jadi ada misalnya yang kasar ya, bahkan itu agak bergelombang atau gimana, walaupun dipegangin tetap aja kan layar komputer tidak ada yang bergelombang misalkan. Tapi kita bisa mengetahui bahwa ini tuh mempunyai tekstur yang kasar seperti itu dengan imajinasi kita. Jadi itu adalah 6 syarat ya dari yang tadi. Berikutnya adalah kajian tipografi, di mana ini ada sedikit sekilas info ya. Dalam desain komunikasi visual, tipografi dikatakan sebagai visual language atau bahasa visual, yang berarti bahasa yang dapat dilihat. Tipografi adalah salah satu sarana untuk menerjemahkan kata-kata yang terucap ke halaman yang dapat dibaca. Peran daripada tipografi adalah untuk mengkomunikasikan ide atau informasi dari halaman tersebut ke pengamat. Jadi gini, kita bisa lihat ya, misalkan kita buat poster yang acara resmi atau misalkan untuk di koran, misalkan rata-rata menggunakan tipe tulisan apa, itu kenapa sih maksudnya, biar apa, dan lain-lain. Jadi misalkan ada kesan misal ada kesan-kesan horor, misalkan kita pakainya yang gotik atau apa, itu kan walaupun tidak diinfokan secara real bahwa di situ ada unsur seram-seramnya, tapi kan dengan bentuk huruf yang ditampilkan itu akan memberikan kesan, oh ini tuh film horor misalkan, oh ini tuh film ceria dan lain-lain gitu. Jadi kalau secara pengertian, tipografi yang sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari bentuk huruf, di mana huruf, angka, tanda baca, dan sebagainya tidak hanya dilihat sebagai simbol dari suara. Nah, di sini kan disebutkan bahwa tidak hanya dilihat dari simbol suara. Maksudnya apa? Nih, ketika kita lihat huruf P, kita tahu bunyinya P itu P. Walaupun teman-teman mungkin bacanya di dalam hati, tapi kan tahu bunyinya itu P, A, E,
O, misalnya kayak gitu. Jadi ini tuh kenapa disebut dengan simbol dari suara, walaupun ini sebuah tulisan, tapi kan kita tahu bunyi-bunyi dari huruf-huruf tersebut, seperti itu. Simbol dari suara tetapi terutama dilihat sebagai suatu bentuk desain. Makanya banyak banget ya di Word teman-teman juga banyak sekali jenis-jenis dari huruf-huruf tersebut. Nah, saya tunjukkan ada 6 contoh ya, sebenarnya banyak tapi saya tunjukkan 6. Yang pertama adalah roman. Kita bisa baca di sini memiliki sirip, kaki, serif yang berbentuk lancip pada ujungnya. Tapi yang paling penting adalah makna dari jenis-jenis huruf tersebut. Misalkan yang pertama roman. Kesan yang ditimbulkan adalah klasik, anggun, lemah gemulai, dan feminim. Nah, di sini contohnya adalah Times New Roman yang biasa teman-teman pakai ya untuk tulisan-tulisan karya ilmiah, biasanya menggunakan Times New Roman. Terus yang kedua adalah Egyptian. Kita ciri-cirinya bisa baca di sini, tapi maknanya adalah kesan yang ditimbulkan adalah kokoh, kuat, kekar, dan stabil. Contohnya adalah Rockwell. Jadi di sini makna-makna fungsi ini yang bisa teman-teman nanti gali ketika membuat sebuah poster, membuat sebuah iklan, itu yang selain tulisannya, tapi jenis hurufnya pun bisa mewakili apa yang pengen teman-teman sampaikan seperti itu. Lalu ada serif. Di sini huruf serif dikenal sebagai lebih mudah dibaca karena kaitnya tersebut menuntun pandangan pembaca baris teks yang sedang dibacanya. Di sini ada garamon. Nah, di bawah-bawah sini kan ada strip-strip kecil sehingga itu membentuk sebuah garis. Jadi seolah-olah ketika dari tulisan satu ke tulisan yang lain itu nyambung gitu. Jadi ketika teman-teman baca misalkan Times New Roman juga sama, termasuk dari serif juga, di mana kalau teman-teman baca koran kan rata-rata menggunakan Times New Roman supaya ketika teman-teman baca itu tidak melenceng dari baris satu, misalnya tiba-tiba baca ke baris ketiga, karena ada semacam strip-strip kecil di bawah sini yang membuat terkesan tulisan tersebut tuh rapih, berjejer rapih, jadi tidak akan melenceng ke barisan berikutnya seperti itu. Lalu ada sans serif. Maknanya adalah kesan yang ditimbulkan oleh jenis huruf ini adalah modern, kontemporer, dan efisien. Kita bisa lihat di sini yang jenis futura itu lebih terlihat lebih modern lah dari segi tulisan. Lalu ada script. Ini biasanya yang di Word mungkin kalau dulu ada yang namanya Lucida handwriting kalau nggak salah. Nah, di sini juga ada embassy di mana tulisannya itu menyerupai tulisan tangan yang notabene tulisannya itu miring ke sebelah kanan. Seperti itu. Lalu yang terakhir, miscellaneous, di mana kesan yang dimiliki adalah dekoratif dan ornamental, biasanya disebut dekoratif font. Nah, biasanya ini adalah font-font custom ya. Misalkan di sini ada jenisnya Alcinarella, di mana lihat ada C-nya juga, ada ornamen-ornamen di atasnya, jadi menunjukkan kesan artnya yang lebih ditonjolkan gitu. Walaupun secara tulisan ya sama-sama aja sih, cuman ada ornamen-ornamen tambahan pada bagian-bagian hurufnya, seperti itu. Oke, berikutnya masuk ke komposisi. Nah, maksudnya komposisi itu adalah gimana teman-teman kalau misalkan buat poster harus apa saja sih yang akan dimasukkan ke dalam unsur poster tersebut sehingga komposisinya itu bisa seimbang dan lain-lain. Baik, kita langsung bahas saja ya. Komposisi adalah perorganisasian elemen-elemen rupa yang disusun dalam karya grafis secara harmonis antara satu bagian dengan bagian lain, maupun antara bagian dengan keseluruhan. Jadi keharmonisan ya yang ditunjukkan ketika kita membuat sebuah poster, bagaimana sih supaya poster tersebut enak dilihat, pesan juga bisa tersampaikan, seperti itu. Nah, tadi juga misalkan yang Pak Asep sudah bilang, misalkan bagaimana kita menghadapi, harus dilihat dulu ya, targetnya itu siapa sih, misalkan usia kalangan SMP, SMA, nah harus seperti apa sih desainnya, beda kan mungkin dengan TK. Tidak bisa kita tunjukkan gambar-gambar yang mereka masih belum paham gitu. Jadi biasanya itu komposisi menentukan pesan yang ingin disampaikan itu tersampaikan atau tidak. Di sini ada prinsip komposisi. Yang pertama adalah kesatuan, prinsip yang menekankan pada keselarasan atas unsur-unsur yang disusun, baik dalam wujudnya maupun dalam kaitannya dengan ide yang mendasarinya. Jadi kalau misalnya kita mendesain sebuah desain grafis, jelas itu kesatuan, jadi supaya nyambung ya, jadi ketika buat poster ya nyambung, dalamannya itu tidak ada yang aneh gitu. Harusnya misalkan membahas tentang musik, biasanya kalau kita bahas tentang musik misal, nggak mungkin kan di situ ada gambar misalkan
mesin kan, karena bahasanya kan bukan tentang mesin tapi kan tentang musik, misal seperti itu. Terus cara mencapai kesatuan yang menentukan dominasi yang pertama, dominan pada ukuran, dominan pada warna, dominan pada letak atau penempatan. Dan di sini berikutnya saya akan coba tunjukkan ya beberapa prinsip-prinsip. Nah seperti ini nih misalkan. Sini kan jelas, walaupun tidak diberi keterangan sore hari, tapi kita bisa tahu dengan warna jingga seperti ini, itu menunjukkan kesan sore hari. Seperti itu. Terus komposisinya misalkan sini ada gurun, ada burung-burung, sebelah kanan dan kirinya itu menunjukkan komposisi dari sebuah karya grafis. Seperti itu. Berikutnya adalah prinsip keseimbangan. Tadi kan prinsip kesatuan yang pertama. Terus yang kedua keseimbangan, yakni prinsip yang menghindari kesan berat sebelah atas suatu bidang atau ruang yang diisi dengan unsur-unsur visual. Keseimbangan dibagi menjadi keseimbangan simetris dan asimetris, keseimbangan memusat dan menyebar. Jadi gini, misal ada gambar ya. Nah ini yang disebut dengan keseimbangan ya. Ini simetris, di mana kalau kita tarik garis lurus di tengah-tengah sini, itu akan terbagi menjadi dua bidang yang sama. Berarti kan simetris nih, lengkungannya sama, terus juga ke belakangnya juga sama nih, seperti ini. Nah ini juga disebut dengan pemanfaatan prinsip keseimbangan. Lalu berikutnya irama, yakni prinsip yang menekankan pada penyusunan unsur-unsur yang mengikuti suatu pola penataan tertentu secara teratur agar didapatkan kesan yang menarik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat pengulangan maupun pergantian secara teratur. Nah biasanya yang irama itu contohnya misalnya teman-teman punya batik. Batik itu kan rata-rata polanya sama, diulang-ulang tapi akan membuat pola yang lain. Ini contohnya kayak gini. Kan ada kesinambungan antara satu pola dengan pola yang lain, walaupun beda warna ya, tapi mereka masih senada. Ini kan kecil, besar, semakin besar lagi. Kayak gini. Ini pengulangan, tapi menimbulkan kesan yang irama lah seperti itu. Berikutnya, kontras adalah unsur yang diperlukan sebagai vitalitas agar tidak terkesan monoton. Nah, contohnya gini. Ini kan A-nya besar ya. Ini dengan menggunakan font yang tadi Belancius ya, yang tadi menggunakan dekoratif. Ini kan di sini ada A-nya besar, tapi di sini ada beberapa pesan yang dituliskan, ambition, answer, absolute, dan lain-lain. Seperti ini. Kan dibandingkan kita nulis ambition, misalkan di sini, terus satu-satu ke bawah ini, kan lebih menarik seperti ini. Jadi di sini ada unsur kontras. Unsur kata yang diawali dengan huruf A lah, kita bisa bilang seperti itu. Daripada kita nulis kecil-kecil semuanya kan enak seperti ini. Jadi kelihatannya lebih punya nilai seni lah, ibaratnya seperti itu. Berikutnya adalah fokus, yakni prinsip yang menekankan pada suatu objek yang diharapkan menjadi pusat perhatian dalam sebuah karya visual. Nah di sini kita bisa lihat nih, di sini kan dalam mitologi Barat lah mungkin ya, angel itu kan kayak gini ya, malaikat mereka tuh kayak gini misalkan. Tapi rata-rata kalau di gambar malaikat kan bukan gitar listrik yang dibawa kan, tapi biasanya misalkan harpa atau apa ya, misalnya seperti itu. Tapi di sini kan kesan yang ditonjolkan adalah malaikat yang bawa gitar. Secara tidak langsung itu akan menunjukkan bahwa ini tuh aliran musiknya bukan musik-musik klasik, tapi musik-musik rock. Walaupun sebenarnya sudah ditulis Angel of Rock ya, karena dengan kita melihat gitar, terus ada kesan tajam-tajam seperti ini, misalkan dengan unsur duri-duri, kita tahu bahwa ini tuh aliran musik cadas misalkan kayak gitu. Jadi difokuskan di bagian sininya supaya si pesannya itu tersampaikan. Berikutnya adalah proporsi. Proporsi yakni prinsip yang ditekankan pada perbandingan ukuran antara suatu bagian dengan bagian lain dan antara bagian dengan keseluruhan. Kita bisa lihat di sini. Mau dari bentuk, warna, terus ukuran, dan lain-lain. Ini adalah disebut dengan proporsi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini referensi yang kami pakai untuk slide presentasi hari ini. Terima kasih. Apabila yang ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan jika ada yang ditanyakan, didiskusikan.
dari pemaparan saya dengan Pak Ajwar? Silahkan. Mau Rohmat juga boleh lah. Diskusi dulu dengan siapa tadi tetangga sebelahnya Temat. Nggak ada menghilang. Rijal Robani, Pak. Oh, Rijal. Ada, Pak. Oh, ada nih di atas nih. Silahkan. Silahkan. Ya, Pak, mau bertanya, Pak. Silakan, Rijaluddin Robani. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Pak, saya tuh dulu tuh pernah ngirim artikel ke media Pramuka 45. Nah, tulisannya itu tadi tuh kan dibahas tentang tulisan tuh ada Times New Roman, ada Lucida Writing dan segala macam-macamnya lah. Emang boleh Pak ngirim artikel ke suatu media seperti redaksi, seperti apalagi banyak sih kalau di saya itu biasanya yang terkenal itu media Pramuka 45 gitu. Emang boleh pakai tulisan yang bukan Times New Roman, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Tentang penulisan di artikel, biasanya itu ada gaya selingkung. Selingkungan gitu ya. Jadi gaya atau ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang akan kita kirimi tulisannya. Kalau memang dia menerapkan gaya selingkung, ya Times New Roman, berarti bisa. Kalau Arya, nggak bisa. Tapi kalau misalkan dia mau gaya apa, nanti kita tanya dulu. Artikel itu biasa terbit dengan gaya apa biasanya. Gitu. Kita kirimkan dengan jenis font yang sama. Kenapa? Agar nanti si editor tidak terlalu sulit untuk mengubahnya. Kalau gayanya berbeda, fontnya berbeda, jenis hurufnya berbeda, itu kan editor akan mengubahnya lagi. Terus kalau misalnya tadi dimuat tidaknya, itu berkaitan dengan karya tulis ilmiah atau artikel kita itu sesuai tidak dengan lembaga yang kita kirim. Topiknya lagi hit nggak, misalkan pada saat ini. Misalnya begitu kan koran-koran. Kalau misalkan ada relevan, lagi hit, segala macam, dikirimkan, kemudian pasti akan diterima dan diterbitkan. Gitu. Tapi ini luar biasa nih Rijal, sudah sering mengirim di koran misalnya untuk artikel. Ini kan yang hebat lah saya. Sekarang Pak Jar, ada tambahan Pak Jar? Ya tidak jauh berbeda dengan yang Pak Asep sampaikan, tapi memang dalam beberapa kesempatan kan mungkin Pak Asep juga sering pengalaman nulis ya Pak. Kita juga sama mungkin terlebih kalau dosen juga sama yang karena tulisan wajib lah ibaratnya kita buat sebuah karya ilmiah itu wajib. Dimana memang biasanya kalau ke karya-karya ilmiah itu memang ada template-nya yang jelas-jelas di situ ada ketentuannya bahwa ukurannya sekian, jenisnya apa. Tapi memang tadi kalau kita melihat dari keterangan yang sebelumnya, kenapa rata-rata kalau tulisan karya ilmiah itu Times New Roman atau buku Antiqua juga sering, Garamond juga sering, itu karena yang tadi ada unsur strip di bawahnya sehingga ada kemudahan dalam proses pembacaan materi yang disampaikan gitu. Selain dari keseragaman tulisan, jadi nanti ujung-ujungnya kan harus seragam. Kalau beda-beda kan akan membuat kesannya itu tidak rapih gitu. Itu sih Pak mungkin tambahan dari saya. Oke, gimana Ijal? Sudah cukup? Terima kasih banyak Pak. Ya teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Bapak izin bertanya. Ya silakan Zafira ya. Oh iya, ya Bapak mau nanya aja sih. Ya, Bapak mau nanya aja, ada nggak sih tips-tips tersendiri mungkin atau tips-tips khusus dari Bapak untuk membuat poster? Kan biasanya saya kalau misalkan membuat poster tuh suka bingung Pak memasukin kalimat-kalimatnya gitu, kata-katanya apa aja, soalnya saya kan anaknya banyak omong Pak, jadi di kepala saya, di otak saya tuh kayak pengen masukin banyak kalimat, banyak kata gitu, kayak pemborosan kata gitu Pak, terus kayak ya gitulah intinya. Ada nggak Pak tips-tips mungkin dari Bapak gitu untuk membuat poster agar lebih menarik dan lebih ringkas tapi penyampaian pesannya tuh dapet gitu Pak, kena gitu Pak. Kasih. Silakan Pak Ajwar.
Silakan, mau Bapak dulu, saya dulu Pak. Boleh lah. Ya Pak, silakan Pak. Oke, jadi kalau untuk Zafira ya, Zafira Nurfitriani Hidayat, berkaitan dengan poster, kita itu harus mengubah bahasa lisan kita menjadi bahasa tulisan. Kalau Zafira misalkan pandai retorika, pandai ngomong dan segala macamnya, banyak kata yang ada dalam pikirannya, nanti kita akan tuliskan dalam kalimat yang singkat, kalimat yang tepat, kira-kira apa. Seperti tadi dalam Pak Ajwar sampaikan, ada poster stop narkoba. Itu kan cuma ada gambar tangan sebagai simbol stop, kemudian ada kata narkoba. Orang akan melihat bahwa dengan posisi tangan seperti itu adalah stop, atau tidak boleh, atau jangan. Narkoba itu yang dijangankannya. Karena kalau poster dengan ragam kalimat yang banyak, itu bukan poster, udah aja bikin cerpen, atau cerbung gitu kan ya, atau bikin novel, karena itu banyak kata yang diolah, banyak narasi yang disiapkan. Tapi kalau poster, batasannya, satu, itu harus kalimatnya yang jelas, yang bernas, yang mewakili semua hal yang kira-kira apa yang ini disampaikan itu terwakili oleh kata. Kedua, tidak mesti harus kata, ada gambar. Gambar yang menegaskan dari pesan yang disampaikan. Kemudian ada simbol warna, ada simbol grafisnya. Sehingga kombinasi antara warna, antara kata, antara gambar, ini menjadi satu kesatuan utuh yang ingin disampaikan. Karena poster itu adalah orang melihatnya kan selayang pandang, selayang lewat, lihat, hurufnya harus besar. Karena kalau misalnya dibaca agak lama dengan kalimat yang bertele-tele, itu poster tidak menarik. Misalkan tadi ya, seperti stop narkoba. Narkoba ini tangan begini, itu sudah selesai. Atau misalkan nanti kalau ada semangat UAS, selamat belajar dalam pandemi, bisa. Gambar coronanya, misalnya gambar warna kuningnya, nanti orang lagi semangat untuk belajar, bisa begitu. Jadi tidak mesti semuanya diuraikan dengan kata-kata. Semuanya dikombinasikan dengan kata yang sedikit, seperti tadi rock angel ya. Itu kan cuma sedikit aja, rock angel, selesai. Ada gambar malaikat lagi pegang gitar. Dengan gambar-gambar yang lain sebagai gambar pendukungnya. Orang sudah tahu bahwa ini adalah bagian dari ini. Orang yang tidak paham terhadap gambar terwakili dengan tulisan. Orang yang tidak paham tulisan terwakili dengan gambar. Kan terlihat sekilas. Itulah untuk poster. Jadi di poster itu tidak boleh banyak kata-kata. Kata-katanya pilih yang paling sederhana, paling mudah dipahami, dan ukuran hurufnya itu bisa dibaca oleh orang dengan sekilas lewat. Biasanya ada warna-warna yang mencolok, warna merah, warna kuning, segala macam, untuk orang tertarik membaca dari poster itu. Mungkin begitu Pak Ajwar dari saya, buat Zafira. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Sebenarnya sudah semua disampaikan oleh Pak Asep ya. Hanya saja mungkin seperti contohnya gini aja mungkin. Dimana kita kan perkembangan poster maupun kita bisa bilang iklan lah. Contohnya iklan rokok ya. Kalau zaman dulu kan jelas ada tulisan bahwa suka ada disebutin juga misalnya kayak gini. Rokok dapat menyebabkan kanker, gangguan impotensi, bla 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 secara panjang. Sekarang kita jarang banget melihat hal seperti itu. Hanya tulisan gini aja. Merokok membunuhmu dengan gambar misalkan yang tenggorokannya udah gimana dan lain-lain. Berarti kan secara tidak langsung dia tidak membutuhkan lagi bahasa panjang bagaimana cara orang terbunuh karena rokok dan lain-lain, tapi dengan gambar yang ditunjukkan itu bisa menunjukkan pesan yang disampaikan itu tersampaikan gitu. Oh gini, membunuhnya itu ada yang tenggorokannya bolong dan lain-lain. Contohnya misalkan mungkin teman-teman pernah lihat iklan yang ini mungkin. Nah, gambar ini nih. Di sini kan tidak ada tulisan penyakitnya apa, tapi cuma tulisan merokok membunuhmu dengan gambar tengkorak. Secara tidak langsung kan itu mengisyaratkan ya kalau udah meninggal kan lama-lama jadi tengkorak lah, ibaratnya seperti itu ya. Itu kan menunjukkan kesan bahwa dengan merokok cepat meninggal gitu lah, ibaratnya kayak gitu. Jadi tidak usah bertele-tele, hanya saja pesan yang disampaikan itu harus tersampaikan dengan kata-kata yang singkat tadi gitu. Karena orang kan cenderung kalau terlalu banyak tulisan mengingatnya juga terlalu
banyak gitu. Tapi dengan gambar itu lebih bisa dikenang gitu kan. Kalau tidak salah Pak Asep pernah menunjukkan ya berapa persen yang bisa diterima dalam bentuk audio, berapa persen dalam bentuk visual dan lain-lain. Nah, itu sepertinya bukan sepertinya ya, memang dari situ kita bisa lihat keefektifan dari sebuah poster yang ditunjukkan. Itu mungkin Pak yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih Pak John. Ada Sri Mutiara dan Rita Eli yang raise hand. Silahkan Sri dulu, baru Rita. Maaf Pak, itu kepencet. Ya ampun. Oh, kepencet. Apa-apa, atau sekalian kepencet, silakan menjawab atau bertanya juga boleh. Atau Rita Eli bertanya sebelum ke Resti Iya, sama Pak. Silvi. Silakan Ya. Rita Eli, nanti Saya mau bertanya, Resti dan Silvi Amalia. Silakan. Baik. Misalnya nih Pak, dalam membuat sebuah karya, entah itu poster, logo, atau apapun, namun misalnya brief yang diberikan itu tidak jelas gitu, tujuannya kemana. Nah, mungkin dari situ, atau misalnya dalam perlombaan juga, brief yang diberikannya tuh kurang jelas gitu, kurang kita pahami ini tuh sebenarnya harus seperti apa. Nah, mungkin ada tips atau cara tertentu gitu untuk menentukan poin-poin pentingnya seperti itu. Satu-satu aja Pak Jor ya. Nanti Resti dan Silvi nanti ya, satu-satu dulu. Jadi Rita, kalau misalkan kita ada ikut lomba, biasanya kan ada tema. Tema tentang lingkungan. Nah, atau tema tentang kesehatan, tema tentang apa, itu ada tema. Nanti tujuannya apa? Berarti kan kita akan, kalau lingkungan, untuk pelestarian lingkungan. Atau menyadarkan orang tentang lingkungan. Seperti tadi buang sampah dan segala macamnya. Dan dari tema itu kita yang akan menentukan sendiri kira-kira segmen mad'u atau orang audien yang akan membaca poster kita itu siapa. Kita yang menentukan. Apakah ini dilihat dari penyelenggaranya. Penyelenggaranya ini adalah apakah sekolah. Kalau sekolah berarti mahasiswa, murid. Tapi kalau penyelenggaranya umum, berarti ini untuk halayak masyarakat umum. Berarti nanti kita akan membuat tujuannya masyarakat umum terhadap kesadaran lingkungan, misalkan. Apakah nanti gambar tidak boleh buang sampahnya di selokan, atau misalkan penebangan pohon, atau gambar-gambar yang lain. Sehingga kita bisa menentukan brief sendiri, kitanya, kreativitas dari kita. Dari panitia pasti ada gambar-gambar tersendiri saja, gitu ya, apa namanya, gambaran secara umumnya saja. Dan kita yang akan menentukan perumusan tujuan, detail-detailnya, kombinasi warna, kombinasi gambar, tulisan dari kita. Itu kreativitas kita. Sehingga kalau kita memahami tema saja, itu sudah bisa menggambarkan apa yang harus kita lakukan. Sebetulnya begitu. Gimana? Fajar, ada tambahan, silakan Fajar. Sudah Pak, cukup Pak. Cukup. Sebenarnya sudah cukup ya. Oke, Rita begitu ya. Rita Eli Samsiah. Terus juga mungkin Pak, tambahan sedikit Pak. Ya. Ini Pak, kita juga harus melihat perkembangan yang tadi kan yang saya sudah bilang bahwa di zaman yang dulu itu gimana bentuknya, kalau sekarang kan lebih ke arah mana. Contohnya kan kalau kita belajar tentang simbol-simbol lah ya, seperti tadi kita tahu bentuk, teman-teman mungkin di sini belum pernah nyobain yang namanya disket misal. Tapi kan kita tahu tombol save itu bentuknya kotak itu yang bentuk disket, walaupun teman-teman belum tahu, mungkin belum tahu ya, belum pernah pakai dengan itu, tapi dengan adanya simbolisasi semua itu tahu kan teman-teman, orang-orang lain tahu dengan tombol disket tadi itu adalah bentuknya shape misalkan. Terus sekarang misalkan logo Instagram, walaupun tanpa ada tulisan Instagram, tapi dengan dikeluarkannya gambar kamera itu kita udah tahu, oh itu tuh IG-nya, Facebook-nya. Nah itu kan ada logo-logo yang memang menjadi bahasa general supaya ketika kita bikin sebuah poster itu tersampaikan gitu. Ada tipsnya ya, bukan ya, tambahan dari saya itu aja. Mungkin ada beberapa logo-logo atau beberapa gambar-gambar yang mengisyaratkan hal tertentu dengan informasi yang sama kepada setiap orang. Jadi tahu dengan menggunakan lambang disket tadi, oh tahu itu adalah bentuk save.
dengan lampu merah tadi bahwa lambang itu untuk berhenti dan lain-lain. Mungkin itu sih Pak tambahannya. Oke, terima kasih Pak Jar. Jadi kalau tadi saya lupa ya yang bilang personal branding. Nah, kalau misalkan kita sudah menyampaikan logo tadi Facebook, IG, Twitter atau WA segala macam, mereka kan mensosialisasikan apa namanya logo-logo mereka. Nah, logo-logo mereka sudah tersosialisasikan, mereka jadi tahu ketika tidak dituliskan namanya, orang sudah paham bahwa ini adalah bagian dari perusahaan mereka lah. Gitu. Oke, berikutnya Resti sama Silvi. Resti dulu, silakan. Silakan Resti Septia. Nanti ada tadi siapa laki-laki yang raise-nya? Rohmat. Ya. Izin bertanya Pak, jika Silakan. dalam mengikuti perlombaan desain poster gitu, apakah ada standar aplikasi yang harus digunakannya? Karena kan sekarang itu ada udah banyak gitu aplikasi-aplikasi buat bikin poster yang lebih cepat gitu, kayak Canva gitu kan, tinggal ubah-ubah aja kata-katanya, nanti jurinya bisa bedain enggak antara mana yang pakai aplikasi ini, mana yang pakai aplikasi ini gitu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Resti. Resti Septia. Kalau saya, ya rata-rata juri sudah tahu. Misalkan ini bagian dari modifikasi di Canva, atau misalkan menggunakan Corel. Karena nanti ada disebutnya layer ya. Layer itu tumpukan layarnya atau misalkan kombinasi warnanya pasti akan berbeda. Dan hasilnya akan berbeda. Gitu. Tapi kalau untuk standar, sepertinya yang paling penting bukan ke prosesnya, tapi mereka lebih mengedepankan ke hasil. Jadi selama misalkan hasilnya betul, hasilnya original, bahwa itu karya dia, kombinasi warna segala macamnya dengan teknik alat yang lain, itu tidak dipersoalkan biasanya. Tapi bagian dari finalnya, karyanya. Kecuali kalau dari syarat apa namanya si panitia pembuat poster harus begini, harus begini, harus begini, ya kita harus ikuti. Gitu. Tapi kalau misalnya rata-rata poster ini namanya ukurannya hanya syaratnya begini-begini, tidak boleh misalkan menggunakan Canva, misalkan tidak boleh menggunakan yang lain-lain misalkan. Sekarang kan fasilitasnya lebih banyak. Fasilitas itu kan hanya untuk memudahkan kita saja menggunakan teknologi itu agar proses pekerjaan kita menjadi lebih cepat. Gitu. Dan di Canva juga kan kalau misalkan belum mahir juga akan bingung bagaimana misalkan insert gambarnya, tarik gambarnya, pasti akan kasar kan gitu. Nah, termasuk juga sama di Corel. Kalau misalnya di Corel masih belum jelas ya susah juga. Kalau dulu kan Pak Ajwa tadi bilang disket lah teknologinya. Sekarang teknologinya lebih cepat dengan instan ya, untuk poster instan di Canva atau di Twibbon misalkan, itu juga bagian poster instan. Kalau dulu kan mau buat poster seperti itu ya harus belajar dulu Corel, nanti ada foto masuk berarti harus diedit dengan Photoshop. Kombinasi itu nanti agak lebih rumit. Kalau sekarang kan tidak, enggak. Anda foto lagi cepet-cepet dengan di HP, tinggal download aplikasi tertentu, geser-geser, masukin naskah segala macam, selesai dalam waktu 10 menit, 5 menit. Itu kan itu lebih memudahkan saja, gitu, sebetulnya. Kalau menurut saya begitu, Resti. Pak Juar, ada tambahan? Sebenarnya sudah Pak. Cukup, sudah, berarti lanjut cukup. Ke, tadi itu siapa? Silvi ya, Silvi Amalia Sarah. Silakan. Sebelum ke ya, melihat dari penjelasan Bapak dan Pak Ajwar mengenai tentang desain dan elemen visual dalam karya grafis, itu terlalu kompleks mungkin ya Pak bagi desain pemula. Nah mungkin bagaimana dan kemampuan apa sih yang harus dimiliki oleh desainer pemula gitu Pak? Terima kasih. Oke, sebetulnya mah kita tuh sudah menyederhanakan itu Silvi ya. Berpikir keras untuk disederhanakan, tapi kalau oleh Silvi dianggap kompleks, berarti ini terima kasih feedbacknya. Ini masih harus disederhanakan lagi berarti. Nah, kalau untuk kalau misalkan itu kita mau belajar, semuanya bisa teratasi. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi dianggap kompleks, jadi saya akan lihat ke sikap mental, ya. Satu, mau belajar, kedua, pantang menyerah, ketiga, mau mencoba.
Jadi nonton di YouTube, nanti banyak tutorial, sudah banyak tutorial itu Anda pelajari, ikuti, setelah itu dicoba. Pasti itu bisa. Ya, kalau media atau ajar sekarang sudah sangat banyak gitu ya. Nah, kalau misalnya offline kan bisa diajari satu-satu sama Pak Ajwar nih, harus begini, 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 sama saya harus begini, begini, begini. Kalau daring kan agak sulit, makanya kita beruntung juga ada YouTube segala macam, ada tinggal googling segala macam itu. Nah, ada lagi ada tentang mengkombinasikan antara kata-kata, antara warna, itu penting juga. Nah, jadi balik lagi bermuara bahwa yang paling penting itu adalah mau belajar. Kalau sudah mau belajar, nanti akan mencari sumber bahan untuk belajar. Nanti akan mengikuti untuk pembelajaran. Nanti karena ingin tahu, ingin bisa, akan terus mencoba dan akhirnya bisa. Begitu. Kalau secara sederhana begitu kan. Ini siapa? Silvi. Saya lihat kan di belakangnya banyak ini ya, poster-poster yang lain. Ini bisa dibuat oleh karya Silvi. Misalkan mulai dari poster digital apresiasi ke orang tuanya, ke anaknya, misalkan ya, itu bisa kirimkan kan gitu. Atau misalnya sana teman bikin poster sekarang mau Ramadan misalkan ya, berapa hari lagi Ramadan itu ya, 7 berapa? Pak Juar Selasa ya, sekitar 7 hari lagi misalnya Ramadan. Nanti Selasa ya, nanti misalkan 7 hari Ramadan segala macam atau 6 hari. Terus ini kan bisa dibuatkan poster seperti itu, bagian dari mengasahnya keterampilan kita apakah sudah bagus atau belum. Nanti kan disimpan di status Anda, misalnya disimpan di IG Anda, di ini. Nanti kan ada orang yang komen, bagus, jelek, itu ada komennya. Kalau bagus berarti kan alhamdulillah. Kalau misalnya belum bagus, ini bagian dari pembelajaran kita untuk terus meningkatkan kemampuan kita. Jadi begitu kalau menurut saya. Tips-tipsnya cuma cuma 3 lah. 1 belajar, 2 mencoba, 3 jangan pernah menyerah untuk belajar. Dan kalau maksudnya tadi ada kombinasi warna ya itu kamu dari belajar. Keterampilan munculnya juga dari belajar. Kalau menurut saya sih lebih baik sekarang belajar Anda banyak waktu itu untuk mengisi dengan melatih keterampilan Anda gitu ya, daripada nanti ketika sudah lulus kemudian digunakan dan orang nanya kita belum bisa apa-apa gitu kan. Kalau misalkan offline, kita kemarin suka ada pelatihan rapid typing ya Pak Ajar ya. Iya Pak, betul. Menulis, mengetik tanpa melihat keyboard gitu kan, dengan 10 jari, baik naskah Arab itu. Tapi kalau misalnya sekarang karena pandemi, makanya kita ubah total untuk silabusnya gitu ya. Kalau misalkan mau ya berarti kan Anda punya meningkatkan kemampuan diri saja. Apa sih yang kurang buat saya? Sebetulnya pekan depan kan kita akan mencoba untuk presentasi tiap kelompok di baik kelompok ya. Pekan depan kita coba presentasi, kemudian juga Anda membuat karya tiap orang sekalian aja gitu. Nah dari karya-karya itu nanti Anda bisa menampilkan mana karya terbaik Anda. Nah kalau misalkan ini kelas internasional ya, kalau internasional ya boleh nanti presentasinya menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa Inggris, menggunakan bahasa Indonesia juga boleh. Misalnya. Atau misalkan kata Rohmat, Pak saya mau bahasa Sunda, boleh, kan ya, bagian dari memelihara budaya Sunda, misalkan. Atau kata Reza, saya mau pakai bahasa tadi analisis awal siapa mad'unya, mad'unya mengerti enggak gitu kan ya. Kalau persepsi saya karena mad'unya mahasiswa BKI, berarti kalau bahasa Inggris oke, kalau bahasa Arab juga oke, kalau bahasa Indonesia oke juga kan gitu. Ya, bisa begitu. Ya, begitu. Tadi itu siapa? Silvi ya, Silvi. Berikutnya silakan Pak Rohmat. Silakan Pak Rohmat. Baik Pak, terima kasih izin bertanya. Berbicara mengenai mendesain. Sebentar, Silvinya kemana? Silvinya udah cukup belum Silvi? Oke, silakan Pak Rahmat. Berbicara mengenai mendesain bimbingan konseling Islam, Pak ya, idealnya untuk merencanakan atau membuat desain program konseling itu kerja tim atau bisa dengan individu saja.
Halo, maaf, punten terputus. Halo. Boleh diulangi lagi, terputus? Sepertinya ini Pak, sinyal Pak kayaknya Pak. Sepertinya ada gangguan Pak Rahmat. Tadi langsung Itu ikut ke saya, ikut ke saya ya. pilot to join Oh, atau meeting. ikut ke ini. Maaf Pak, sinyal Pak. Pak Rahmat, di bawah ada. Halo. Maaf Ya, Pak, silakan. ini pakai yang Rijal dulu, yang saya error tiba-tiba keluar. Social distancing. Iya, mangga. Enggak apa-apa. Rahmat Ya. dari yang Rizal juga boleh. Ya, jadi Yang gini Rijal Pak, dulu. idealnya untuk Kabau Zira, merencanakan suatu program atau strategi yang baru untuk bimbingan konseling Islam, apakah dengan kerja tim atau bisa dengan individu, Pak? Kemudian situasinya sekarang kan lagi online ya Pak, serba online. Kira-kira rencana atau strategi seperti apa yang tepat untuk bimbingan dan konseling Islam? Terima kasih Pak. Oke, saya dua ya. Kalau berkaitan dengan tugas, nanti tugas materi presentasi dan kerja untuk ada penugasan di bawahnya, misalkan poster, itu kerja tim pertama. Setelah kerja tim, nanti ada tugas kerja individu. Ini berkaitan dengan tugas ya. Kenapa kerja tim? Karena kerja tim itu bagian dari pembelajaran kita. Ya, jadi yang bisa nanti membimbing, yang belum bisa. Yang sudah bisa boleh bertanya kepada yang sudah bisa. Itu. Yang kedua, kalau untuk idealnya dalam pembuatan sebuah media, apakah kerja tim atau misalnya sendiri? Kalau saya sih lebih cenderung bahwa yang bagus itu adalah kerja tim. Ya, maksudnya ketika dikerjakan sendiri pun itu harus minta masukan dari teman-teman yang lain. Bagian dari perbaikan, dari pengembangan, dari penyempurnaan apa yang sudah kita buat. Bagusnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kerja tim, berarti kan akan ada sudut pandang yang lain, perspektif lain, pemikiran lain. Nah, kita sebagai anggota tim kan bisa mengkolaborasikan berbagai macam pandangan itu. Sehingga akan menjadi sebuah poster atau menjadi mahakarya yang bagus. Gitu. Tapi tergantung juga yang kedua. Kalau misalkan ada orang itu bisa bekerja dalam tim, kemudian bagus, bekerja sendiri tidak bisa. Tapi ada juga orang yang bekerja dalam tim itu tidak bisa. Dia bisanya kerja sendiri. Makanya nanti untuk latihan kita mah itu ada kerja tim dan kerja mandiri sendiri. Itu bagian dari karya-karyanya. Begitu untuk masalah kerja. Tapi dalam realitas di lapangan nanti ada setelah lulus, bagusnya saya menyarankan itu kerja tim. Gitu. Kalau misalkan timnya solid, itu akan menghasilkan mahakarya yang bagus. Begitu. Ya, Pak Rahmat, Pak Rijal. Cukup Pak, terima kasih atas jawabannya. Cukup, oke. Terima kasih Pak Ajwar. Ada tambahan lagi? Ada yang bertanya lagi? Oh ya Pak, tadi yang Silvi ya, bagaimana kan sebagai yang pemula-pemula tanya Pak ya, sama ya, saya juga sama ya untuk masalah mendesain kurang bisa juga karena merasa bahwa ketika mendesain kan harus punya jiwa seninya juga ya, selain punya skill dalam penggunaan toolsnya ya. Kalau misalkan kita menggunakan tools atau tools itu kan bisa kita pelajari dengan tutorial. Tapi kan untuk masalah desain dalam artian stylenya mau kayak gimana atau gaya yang ditampilkannya bagaimana, kalau saya pribadi biasanya sih lebih ke gini, kan sekarang internet udah gampang lah ya. Saya tuh biasanya kalau belajar pengen bikin sebuah poster atau video misalnya kayak gimana ya, dengan efek apa, itu lebih ke gini, kita lihat dulu videonya. Nah, kira-kira bagaimana sih cara bikin kayak gitu. Jadi kalau misalkan poster, saya cari dulu poster yang kira-kira menurut kita menarik. Misalnya tadi kata Pak Septiwan kan, kita mau Idul Fitri nih. Berarti kan siap-siap bikin poster atau kartu ucapan Idul Fitri. Nah, kira-kira cari dulu nih bentuknya kayak gimana. Ada unsur apa aja sih dalam situ. Nah, baru kita bisa buka YouTube cara tempelin-nempelin atau bikin, minimalnya bikin, misalkan bikin bentuk ketupat tuh gimana sih.
Nah, kan kita bisa cari di YouTube. Jadi biasanya kalau saya cari referensi dulu, kira-kiranya mana yang bentuknya menarik, baru kita coba buat dan kita modifikasi, yaitu itu dia kan ada yang namanya prinsip ATM itu kan, amati, tiru, modifikasi, itu tidak jadi masalah. Karena ketika karena hampir sulit lah kalau kita tidak mencari inspirasi dulu dari desain yang akan kita buat. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak. Jadi saya lebih sering ngelihat dulu mana yang kira-kiranya kita suka, baru kita cari tutorialnya, lalu kita coba gitu. Dan kita tambah-tambah yang kira-kiranya ini kurang pas di sebelah mana, kita tambahin di situ. Gitu, Pak. Ya, kan dengan kita melihat, kemudian kita membaca, itu kita akan terinspirasi. Gitu. Atau misalnya kita banyak jalan-jalan online ya, akan lihat punya orang segala macam, itu bisa kita lihat, oh ini bagus nih, poster ini bagus segala macam. Nanti kita juga bisa melakukan modifikasi sehingga menjadi karya baru seperti yang disampaikan oleh teman Anda pada awal pertemuan. Mungkin begitu Pak Azwar, ada lagi? Silakan. 3 menit lagi. Oh, dari saya sudah Pak Cuk. Oke, dari saya sudah juga. Terakhir sebelum saya tutup, saya mau minta dua orang untuk menyampaikan apa yang diperoleh pada pertemuan hari ini. Mau saya tunjuk atau raise hand sendiri? Silakan. Kalau raise hand sudah mau dicatat sama Pak Azwar sebagai nilai tambahan. Silakan, siapa? Oke, siapa? Oke, Rida, ya. Ya. Silakan Rida. Satu lagi siapa? Sama Rita, silakan. Rida dan Rita. Silakan Rida dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya banyak dengarkan pelajaran hari ini, kurang lebihnya pasti yang sesuai dengan presentasi Bapak Azwar dan Bapak Asep barusan. Cuman yang paling saya ingat adalah desain grafis ini memang memerlukan jiwa seni. Saya sendiri tidak memiliki jiwa seni yang begitu bagus ataupun kurang bisa menggunakan tools-tools yang digunakan dalam membuat desain. Hanya saja mungkin banyak sekali tips tadi juga yang sudah dibagikan karena teman-teman juga banyak yang bertanya. Banyak sekali sekarang media-media juga hanya memperbolehkan teman-teman yang penting bikin dulu aja. Seperti tugas-tugas lalu juga biasanya buat sebisanya, masalah hasil nanti belakangan. Juga saya paling suka itu hari ini diperlihatkan gambar-gambar yang sederhana Pak. Seperti tadi mungkin tangan untuk gambar narkoba, berarti itu tidak boleh, jangan mendekati atau tidak boleh mengonsumsi narkoba. Untuk garis-garis atau tanda-tanda yang tugas kemarin juga seperti semiotika, itu tanda-tanda dan mungkin jadi lebih melek aja gitu Pak, istilah-istilah yang sebenarnya kita sering itu dilihat di lingkungan. Mungkin cukup sekian Pak, terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang sesuai. Oke, terima kasih Rida. Berikutnya silakan. Baik, dari yang saya dapatkan untuk materi hari ini yaitu tentang desainnya Pak. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa komposisi dari desain itu berawal dari titik, garis, kemudian ada bidang dan ruang. Nah, dari yang paling saya ingat dari materi ini yaitu tadi tentang bagaimana cara mengolah brief, kemudian ada dari cara mendesain itu sebenarnya ada salah satu proses, yaitu proses kreatif, mulai dari gimana sih cara kita mendapatkan inspirasi desain yang seperti apa yang mau kita buat gitu, kemudian style desain seperti apa yang mau jadikan misalnya sebagai personal branding kita. Nah, untuk desain sendiri memang saya pribadi juga tidak mahir menggambar gitu, tapi berawal dari ATM tadi yang dikemukakan oleh Pak Azwar, berawal dari amati, tiru, manipulasi, kemudian dari situ saya mulai belajar juga cara misalnya bikin desain yang seperti ini tuh
menggunakan teknik yang seperti apa, menggunakan warnanya harus apakah jenis warna yang seperti apa. Nah, dari situ perlahan-lahan juga kalau misalnya sering, kemudian berlatih, kemudian tidak pantang menyerah seperti yang Kak Asep bilang tadi, maka kita juga bisa menghasilkan suatu yang orsinil gitu, hasil diri kita sendiri. Itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Rita Eli ya. Tadi sudah disampaikan, itu bagian dari review dan konklusi perkuliahan kita hari ini. Fajar, terakhir ada? Sudah Pak, cukup Pak. Paling nanti kita upload ulang materi hari ini ya Pak, plus tugas dan rekaman perkuliahan. Gitu Pak. Oke. Berarti saya ingatkan lagi ya, pekan depan kita sudah mulai untuk presentasi, nanti PJ-nya melihat dan membagi tugas ya. Sebentar biar saya jelas, saya ini dulu. Nah, Fajar. Nah, oke. Nah, sebentar. Ada Fajar ya, terlihat? Nah, tugas setelah ini kita desain poster, mendesain poster. Berarti Anda membuat tugas individu. Kemudian untuk minggu depan itu teknik pemilihan media bimbingan konseling. Nanti ada tugasnya mendesain buletin. Anda jelaskan topik ini untuk tiap kelompoknya, kemudian juga contoh dibuatkan buletinnya seperti apa. Sama juga misalkan ini ketika teknik pembuatan ada contohnya, sama podcastnya juga dibuatkan segala macamnya. Ya, untuk kita belajar, kemudian nanti ada tugas individu masing-masing untuk membuat data dari buletin atau poster secara pribadi. Mungkin seperti itu Pak Jor. Terima kasih, kita foto bersama dan nanti kita akhiri dengan hamdalah. Saya serahkan ke Pak Jor. Ya, baik teman-teman, alhamdulillah perkuliahan hari ini sudah selesai dilaksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Namun sebelum kita tutup, mohon dihidupkan kembali kameranya, kita laksanakan dulu foto bersama. Silahkan yang belum dihidupkan. Baik, kita mulai ya. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.